7 tahun menikah, Liu Ruyan tertangkap basah 3 kali berselingkuh, pertama kali. Dia berlutut di tengah hujan memohon pengampunanku. Kedua kalinya, dia bergabung dengan ayah dan ibuku membuat keributan untuk mencegahku bercerai. Ketiga kalinya, dia menyerah dan tersenyum acuh tak acuh sambil berkata, "Kamu juga cari saja. Puas kan?" Puas. Terlalu puas. Baru setelah aku benar-benar mencobanya, aku akhirnya mengerti dia. Rasa muda dan segar itu sangat indah, tetapi Liu Ruyan menyesalinya. Di hari ulang tahunnya yang ke-29. Rumah kosong hanya ada aku sendirian. Liu Ruyan yang katanya akan pulang untuk menemaniku, mengirimiku pesan 2 menit lalu. Ada urusan mendadak dan tidak bisa kembali. Akan diganti besok. Hanya masalah waktu. Asistennya, Cao Sukun, segera memposting momen yang khusus untukku. Hotel setinggi ratusan lantai, memperlihatkan seluruh kota. Di bak mandi di depan jendela dari lantai ke langit-langit, 2 tangan yang berbusa sabun mandi saling menggenggam. Suasana ambigu tak terkatakan. Bekas cincin kawin dilepas belum sepenuhnya hilang. Aku langsung tahu itu adalah Liu Ruyan. Lucunya, aku sama sekali tidak merasakan apapun tentang ini. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia keluar. Momen ini dengan cepat menghilang. Cao Sukun menambahkan teks, salah kirim. Akan dihukum berat oleh bos. Kasihan. Aku mematikan ponselku. Hatiku mati rasa, tetapi tubuhku sangat dingin, mendesakku untuk mencari kehangatan. Aku menyetir pulang. Sampai di depan pintu, aku mencoba mengetuk. Namun, aku menemukan tanganku terikat oleh tali tak kasat mata, tidak bisa bergerak. Jadi, aku berdiri kaku di depan pintu selama beberapa menit. Dari dalam pintu terdengar suara-suara samar. Itu adik dan ibuku. "Ayah, apakah hari ini ulang tahun kakak?" Ayahku berpikir sejenak, "Besok ulang tahunmu, jadi hari ini ulang tahunnya. Perlu tidak meneleponnya?" Dia dengan nada menyalahkan. "Menelepon apa? Besok ulang tahunmu sekalian dirayakan bersama saja. Lagi pula, setiap tahun juga begitu." Dia sudah terbiasa. Ibuku menimpali, Ruyan mungkin sedang menemaninya. Ayahku tiba-tiba meninggikan suaranya, "Menemani apa? Sekarang Ruyan sedang dinas di luar kota." Kurasa itu juga alasan. Tidak mau pulang dan melihatnya. Setiap hari wajahnya ditekuk seperti orang berutang 8 juta. Sendiri tidak becus mengikat wanita, malah menyalahkan berita. Salah siapa? Lagi pula, Ruyan sekarang adalah bos besar. Bos besar mana yang tidak? Jajan? Jangan aneh. Setelah sukses tidak meninggalkan istri yang dulu susah payah, berjanji padanya selamanya menjadi kepala keluarga ini, itu sudah bagus. Memangnya tidak bisa pura-pura tidak tahu? Dia setiap hari bertengkar dengan Ruyan. Siapa yang tahan? Ibuku dan adikku mengulang beberapa kalimat, topik pembicaraan beralih ke hal lain. Satu keluarga kembali tertawa dan bercanda. Hanya aku yang semakin dingin, gigiku sampai gemetaran. 2 tahun lalu, Liu Ruyan pertama kali berselingkuh dan aku memergokinya. Seluruh diriku seperti jatuh ke dalam gua es. Hanya mengucapkan 2 kata, cerai. Orang yang benar-benar mencintai seseorang tidak akan bisa mentolerir setitik pasir pun. Walaupun dia berlutut semalaman di tengah hujan badai, walaupun dia bilang dijebak dan diberi obat, aku menangis semalaman. Tetapi tetap tidak mau memaafkannya. Ayahku menamparku dengan keras. Dia menunjuk hidungku dan memaki. "Dulu kamu yang ngotot menikahinya, sekarang bilang cerai ya cerai. Apa kamu mau membuat seluruh keluarga kita ikut malu?" Melihat ekspresi tidak percaya di wajahku, dia melembutkan nada bicaranya dan menasihatiku. "Ruyan juga dijebak oleh pria brengsek. Beri dia kesempatan lagi. Sudah cukup." Selama sebulan, Liu Ruyan setiap hari datang meminta maaf dan berbaikan. Akhirnya aku luluh dan berkompromi. Tetapi aku tidak mau tidur seranjang dengannya lagi. Karena tetap tidak bisa melewati batas itu. Liu Ruyan melihat dalam waktu singkat. Dia kurus kering, membenci dirinya sendiri seperti zombie, hatinya sakit dan meneteskan air mata. Dia menulis surat jaminan untukku, setiap hari melaporkan jadwalnya kepadaku, menjagaku dengan sangat perhatian. Tetapi belum sampai setengah tahun, aku memergokinya berselingkuh dengan asistennya. Dia bilang mabuk. Dan mengira dia adalah aku. Aku hanya diam-diam melihatnya, sampai dia malu dan marah, membanting pintu dan pergi. Liu Ruyan tidak lagi memohon maaf kepadaku. Dia dengan sangat jujur memberitahu orang tuaku. Dia tahu mereka akan maju membela dirinya. Orang tuaku bilang aku tidak memberinya wajah yang baik selama setengah tahun, makanya dia tidak punya tempat untuk melampiaskan perasaannya. Ibuku bilang kalau aku bercerai. Adikku bilang perusahaannya dibuka dengan uang Liu Ruyan, menyuruhku untuk tidak keras kepala, memikirkan keluarga ini. Mereka menasihatiku di rumah, lalu pergi ke perusahaannya untuk menasihatiku. Pada akhirnya, mereka tidak bisa membujukku. Ayahku bahkan minum pestisida dan dilarikan ke rumah sakit untuk cuci perut. Dia menangis terseduh-seduh, kekiang. "Jika kamu masih menganggapku ayahmu, jangan sebut perceraian. Keluarga kita bergantung pada ini untuk hidup. Semua orang tahu aku punya menantu kaya. Jika kamu bercerai,
Bagaimana orang akan menertawakan keluarga kita? Kamu tidak bisa begitu egois. Liu Ruyan dulu menghormati dan menyayangiku, para saudara ipar perempuanku. Juga mengejek dan menasihati. Wanita yang mencapai level seperti Suster Ruyan, mana mungkin tidak punya simpanan? Kamu hanya perlu menjadi nyonya rumah kaya dan menghabiskan uang. Tidak ada yang bisa melebihi kamu. Jujur saja, dia sudah sangat baik padamu. Jika tidak memikirkan diri sendiri, setidaknya pikirkan keluarga parasitmu, kan? Liu Ruyan tidak perlu mengatakan apa-apa, karena dia sudah mengatakan segalanya. Aku sekali lagi berkompromi. Kali ini, hubunganku dan Liu Ruyan mencapai titik beku. Aku menganggapnya udara. Setelah beberapa kali dia merasa bosan. Dia pulang semakin larut. Selama ini, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewatinya. Otakku terasa seperti direkatkan. Rasanya ada lapisan kaca yang memisahkan dari dunia luar. Aku tidak bisa merasakan apapun. Liu Ruyan berselingkuh untuk ketiga kalinya. Dia membawa asistennya pulang. Tepat di sofa. Mereka baru saja selesai. Leher baju Liu Ruyan yang terbuka dan bekas lipstik merahnya. Aku bertanya padanya. Mengapa tidak mau bercerai? Dia menyalakan sebatang rokok, tanpa air mata, melindungi labia. Dia menghela napas tak berdaya. Kekiang, jangan terlalu naif di usia ini. Bahkan jika aku setuju untuk bercerai, ayah dan ibu tidak akan setuju. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Dikatakan bahwa hal pertama yang dilakukan orang buta setelah mendapatkan kembali penglihatannya adalah membuang tongkatnya. Aku tidak. Bahkan jika aku tidak membutuhkannya lagi, aku akan menyimpannya dengan baik. Jadi, kamu bisa terus menjadi nyonya rumah kaya. Di antara kita tidak ada cinta, juga tidak ada kasih sayang. Aku tiba-tiba tertawa. Jadi, akhirnya kamu mengakui bahwa kamu tidak mencintaiku. Liu Ruyan menatapku lama. Dia tersenyum sinis, ya, harus kuakui. Perasaan yang paling kuat pun akan memudar seiring waktu. Sekarang aku melihat air matamu. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku hanya merasa mual. Setelah mati rasa, tahap apa selanjutnya? Aku tidak tahu. Setelah keluar dari tempat yang disebut rumah itu, aku bertemu dengan seorang gadis yang berpikiran terbuka secara seksual. Dia terkekeh dan menghampiriku. Hai ganteng, mau kemana? Kakakmu menyuruhku untuk memberikannya. Dia mengulurkan tangan meraihku. Aku menatapnya tanpa rasa cemas. Dari lubuk hatiku muncul iblis yang tak terkendali. Mati saja kau. Mati saja kau. Kalian semua mati saja. Apa gunanya hidup? Kalau begitu, jangan ada yang hidup. Di tengah tatapannya yang ketakutan, aku tersenyum dan mengeluarkan pisau buah. Untuk beberapa waktu, aku merasakan kegelisahan yang kuat terhadap segala sesuatu di sekitarku. Aku selalu merasa ada orang yang ingin mencelakaiku. Membawa alat pelindung bersamaku membuatku merasa sedikit aman. Sial. Kau sakit jiwa. Dari mana wanita gila ini datang? Seketika, matanya menjadi jernih. Dia lari terbirit-birit. Aku mengejarnya dengan gila, menggunakan kebohongan paling keji yang pernah kulakukan. Sepatu kulitku putus, jadi aku mengejar tanpa alas kaki, sampai berdarah-darah. Mengejarnya sampai menghilang. Aku membanting ponselku, semua yang bisa dibantingku banting. Tidak cukup, masih kurang. Aku sangat ingin melampiaskan keinginan untuk menghancurkan yang bergejolak di dadaku. Mari kita mati bersama. Kalian semua mati saja. Petunjuk di tubuhku mengendalikan anggota tubuhku untuk berjalan tanpa tujuan. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Aku mendengar suara ombak. Aku duduk di atas bebatuan sepanjang malam sampai matahari terbit menyinari cakrawala. Setelah tenang, aku berpikir lama. Istriku bukan lagi kekasihku. Keluargaku bukan lagi keluargaku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Hal terpenting dalam hidupku. Sebaliknya, dari dalam hatiku muncul kedamaian yang aneh. Tidak ada harapan, tidak ada keinginan, tidak ada ketergantungan. Apa yang sesuai dengan itu, adalah melakukan apapun yang kau inginkan. Apa yang akan terjadi jika dunia runtuh? Bisakah itu lebih buruk dari sekarang? Jika aku tidak bisa mengalahkannya, bergabunglah dengannya. Jika dianggap aneh, maka berbaurlah. Aku seolah mendengar suara jiwa yang hancur. Yang menggantikannya adalah kejernihan tubuh. Matahari terbit yang menyilaukan menyinariku. Aku dengan jelas merasakan. Sesuatu hancur dan dibangun kembali. Semua emosi terlepas dariku. Semuanya menjadi tidak penting. Saat membuka pintu rumah, Liu Ruyan dan Cao Sukun sedang bermesraan di sofa. Pengasuh yang mendorongku masuk merasa sedikit canggung. Nona. Istri kembali. Liu Ruyan melirik dengan acuh tak acuh. Tuan He. Ada apa dengan kakimu? Nada bicaraku tenang. Sepatunya rusak. Tergores kaca. Cao Sukun dengan nada menyalahkan berkata, Tuan He, bukan maksudku. Sudah dewasa masih saja menghilang. Membuat lau dan khawatir sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia melirik Liu Ruyan dengan manja. Seolah menyindir sesuatu. Liu Ruyan tidak berbicara, meliriknya dengan sedikit peringatan. Namun bukan berarti membiarkan. Cao Sukun menjulurkan lidahnya dengan lucu. Aku tersenyum.
Makanya, kualitas sepatu ini sangat buruk. Membuatku terjatuh saja sudah cukup. Ponselku juga rusak. Benar saja, aku harus memilih yang lebih baik. Kalau begitu, tolong belikan beberapa merek terkenal itu untukku. Model terbaru edisi musim semi dan musim panas. Uang bukan masalah. Istriku punya banyak. Wajah Chao Sukun langsung terlihat tidak senang. Dia menarik-narik lengan baju Liu Ruyan, tetapi menyadari bahwa dia sedang menatapku dengan tatapan berpikir. Ini hari ulang tahunku. Masa? Hal kecil seperti ini saja tidak mau membantu. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa. Biarkan dia membantumu membelinya. Dia menepuk Chao Sukun. Kamu pulang duluan saja. Aku mau menemani suamiku merayakan ulang tahun. Chao Sukun yang tidak mengenakan sepatu hak tinggi, melotot ke arahku tanpa daya. Baru kemudian pergi dengan enggan. Hadiah ulang tahun apa yang kamu inginkan? Aku menatapnya. Apakah ucapanmu tentang pernikahan terbuka tempo hari masih berlaku? Liu Ruyan tertegun. Melihatku mengeluarkan ponsel baru dan mengarahkannya padanya, katakan sekali lagi ke kamera. Aku takut kamu berubah pikiran. Untuk bukti, Liu Ruyan seolah memikirkan sesuatu, malah tertawa. Tenang saja, aku juga bisa mencari pria. Puas? Bagaimana kalau kamu menyesal? Menyesal? Dia mencibir. Kalau aku menyesal, aku adalah anjing. Aku puas. Puas. Suruh pengasuh menyiapkan kamar di lantai 1 untukku. Pandangan Liu Ruyan tertuju pada ponselku. Ganti merek? Aku mengangguk. Sudah terlalu lama memakainya, bosan. Ganti merek lain coba. Sejujurnya, sudah lama sekali kami tidak berbicara dengan begitu tenang. Tapi tidak tahu kalimat mana yang salah, dia mencibir dan bangkit pergi. Hikiang akhir-akhir ini sangat aneh, pekerjaan yang sudah dia lakukan bertahun-tahun, dia berhenti begitu saja. Dia bilang menjadi seorang istri kaya tidak perlu bekerja, fokus saja menikmati hidup, padahal dulunya dia. Bahkan di Wang Zailei pun dia tidak akan berhenti. Dia bilang itu adalah kepercayaan dirinya. Sekarang dia membeli mobil mewah, membeli perhiasan, membeli barang antik. Ini semua dulunya. Hal-hal yang tidak menarik baginya. Kartu hitam yang diberikan Liu Ruyan padanya, juga tidak dia gunakan. Kemudian dia malas mengirimnya, sekarang dia menerimanya semua. Jika ada yang disukai, dia langsung mengirimkan fotonya. Kekanak-kanakan bahkan sedikit imut. Dia mengeriting rambutnya, wajahnya yang sudah cantik semakin terpancar. Liu Ruyan mulai merasa terancam. Dia bertanya pada pengasuh apa yang dilakukan Hikiang akhir-akhir ini. Pengasuh bilang sekarang dia setiap hari selalu pergi nge-game. Apakah itu untuk menyenangkan hatinya? Hikiang selama ini sangat malas, dia tahu itu. Sekarang akhirnya mengerti, Liu Ruyan seharusnya senang, tapi entah kenapa hatinya terasa sakit. Merasa masalah ini perlahan lepas dari kendalinya. Hikiang seharusnya tidak seperti ini. Dia menyalakan sebatang rokok di kantor. Meninjau kembali hal-hal aneh yang terjadi. Pernikahan terbuka? Tidak mungkin. Bahkan jika Hikiang sudah putus asa padanya, dia hanya akan berusaha sekuat tenaga untuk bercerai. Dia tidak bisa melewati batasan itu. Semakin Liu Ruyan berpikir seperti ini, hatinya semakin gelisah. Chao Sukun membeku dalam pelukannya. Setiap hari berdandan rapi, jangan-jangan dia mau keluar untuk berbuat macam-macam. Liu Ruyan tiba-tiba terpicu oleh senar di benaknya yang tegang sampai titik maksimal. Dia menarik rambutnya dengan kasar ke bawah. Di tengah herangannya dan tatapan tidak percaya, wajah Liu Ruyan penuh amarah. Apa urusanmu dengan suamiku? Apa kau tidak tahu siapa dirimu? Mata Chao Sukun langsung memerah, tapi dia tetap menunduk patuh dan memohon ampunan. Maaf, aku tahu aku salah. Tapi Liu Ruyan sudah tidak berminat lagi. Mengambil pakaian dan bangkit pergi. Kebetulan dia harus pergi dinas ke Susi. Secara misterius. Dia pergi ke kuil tempat mereka pernah berkencan saat baru menikah. Rasa pahit memenuhi seluruh dirinya. Tiba-tiba Liu Ruyan tidak sabar ingin pulang. Ingin bertemu dengan Hikiang, dan dia mendorong pintu terbuka. Yang terlihat hanyalah pakaian berserakan di lantai. Dari kamar Hikiang terdengar suara tawanya yang tertahan, lalu jatuh menimpa Shen Youchu. Mandikan aku, dia akan membuka pintu di tempatnya, sementara aku hanya mengenakan handuk. Shen Youchu berseru, berpura-pura khawatir dan menoleh menatapku. Kakak, bukankah katamu istrimu sedang dinas di luar kota? Kenapa sudah kembali? Aku tersenyum menenangkannya. Melihat ke pintu, kenapa kamu kembali tanpa memberitahu? Liu Ruyan saat ini tampak seperti patung. Membeku di tempat, kebingungan di matanya terlalu jelas, seolah tidak pernah terpikir akan melihat momen ini. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya sadar, dan langsung marah. Dia mengangkat tinjunya hendak memukul. Untungnya sejak hari dia bersamaku, dia sudah bersiap. Untuk selalu mengingatkan diri sendiri untuk berolahraga, agar tidak dipukul oleh istriku. Dia dengan tenang menghindar. Nadanya acuh tak acuh, cukup kan? Melukaiku. Suamimu akan merasa sakit hati, benar-benar tidak mengerti. Aku terkekeh. Shen Youchu, kamu duluan saja, istriku mungkin mencariku. Sampai jumpa lagi. Dia mengambil pakaian di lantai, di depan Liu Ruyan.
menggoda daguku dan memberikan ciuman dalam. Kakak, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Aku tersenyum dan mengangguk, melihat kepergiannya, baru saja menegakkan badan. Pergelangan tangan sakit, ditarik paksa ke kamar mandi, Liu Ruyan karena terlalu bersemangat, matanya memerah, dia dengan ganas menarik handukku, dan menyeretku ke dalam bak mandi untuk menyiramku. Aku berteriak kesakitan, tanpa ampu menamparnya. Apa masalahmu? Dia terhuyung karena tamparan ini, akal sehatnya sepertinya berangsur-angsur kembali. Liu Ruyan dengan tenang menegang. Menatapku tajam. Hikiang, beraninya kamu mengkhianatiku? Aku mengangkat alisku. Liu Ruyan, kenapa kamu pura-pura amnesia? Hari kita menyetujui pernikahan terbuka, kamu dengan santai mengatakan tidak akan menyesal. Jadi apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Ekspresi Liu Ruyan, seiring dengan jatuhnya tetesan air, perlahan runtuh, suaranya sedikit bergetar. Itu karena kamu yakin aku tidak akan melewati batas itu, kamu yakin aku hanya bisa menelan ludah dan darah, kan? Aku merentangkan tanganku di tepi bak mandi, dengan terbuka menunjukkan bekas luka di tubuhku yang belum hilang. Liu Ruyan seperti matanya tertusuk. Tiba-tiba terhuyung, semua kepolosan yang bertolak belakang, tertawa kecil. Aku mencibir, pernahkah kau melihat pertengkaran tanpa darah, setelah bubar tanpa sukacita? Liu Ruyan membalasku dengan membawa Cao Sukun langsung ke rumah. Pengasuh dari terkejut hingga pura-pura tuli. Aku tidak heran. Liu Ruyan semakin marah melihat sikap acuh tak acuhku. Dia menarik Cao Sukun kembali ke kamar dengan paksa, harus membuat keributan untuk mencari eksistensi. Aku tidur di atas. Mereka sedang konstruksi di sebelah. Mulut Chun melengkung membentuk senyuman. Bukankah kau tidak peduli? Sekarang, apa lagi yang kau lakukan? Aku menahan amarahku. Apa yang kalian lakukan? Di mana kalian melakukannya? Dengan posisi apa? Aku tidak peduli. Tapi aku harap kalian bisa tenang saat orang lain butuh istirahat. Bahkan permintaan ini tidak bisa dipenuhi. Liu Ruyan menatapku lama. Sepertinya ingin menemukan sedikit pun bukti cemburu di wajahku. Setelah berhadapan beberapa saat, dia menarik sudut mulutnya dengan bosan. Maaf, tidak bisa. Cao Sukun juga memakai piyama dan keluar. Dia bersandar lemas pada Liu Ruyan. Maaf ya. Aku sudah mengingatkannya, dia selalu tidak mendengarkan. Lagi pula, ini rumahnya. Tuan He, bersabarlah. Begitu aku mendengar itu. Juga, berbalik dan kembali ke kamar. Setengah jam kemudian, aku mendorong koper keluar. Liu Ruyan melihat Shen Lucu di ruang tamu. Urat nadi di dahinya melonjak. Saat berpapasan, dia meraih pergelangan tanganku. Hi Qiang, kau mau kemana? Aku menghempaskannya dengan jijik, ke tempat yang bisa membuat orang tidur. Sudah cukup kan? Kau puas kan? Liu Ruyan menghalangi jalanku. Nada bicaranya tidak terkontrol. Tidak boleh pergi. Shen Lucu memberinya pukulan keras. Tolong minggir, jangan sampai menyentuh lenganku. Kau tidak kasihan? Aku kasihan. Liu Ruyan mengerang tertahan dan terdorong ke dinding. Cao Sukun buru-buru berlari keluar, membantunya tapi ditepis dengan keras. Dari awal hingga akhir. Tatapannya tertuju padaku. Aku melihat sedikit keterkejutan dan ketidakmengertian di wajahnya. Aku pergi tanpa menoleh, membawa Shen Lucu pergi. Kapan rumah ini akan tenang? Kapan aku kembali? Shen Lucu mengantarku ke properti atas namaku. Dia merasa nyaman seperti di rumah sendiri, memelukku erat-erat. Setelah istrimu pulang, kau jarang menghubungiku. Sebenarnya aku ini apa bagimu? Aku dengan mesra membelai rambutnya. Dianggap sebagai simpanan. Shen Lucu, dia menggunakan wajahnya yang terlalu cantik dan ekspresif untuk menunjukkan ekspresi sedih dan merengek. Baiklah. Kalau begitu, bisakah sekarang menemani simpanan? Meskipun nadanya bertanya, tangannya sudah sangat terampil menyelidik. Sulit menghubungkannya dengan wanita yang 2 bulan lalu begitu dingin dan kejam. Keterikatanku dengan Shen Lucu tidak berhenti. Liu Ruyan berselingkuh lagi dan aku mengetahuinya. Setelah aku pura-pura memarahinya di depanku. Akhirnya dia mengungkapkan niat sebenarnya. Dia mengeluh bahwa aku tidak bisa merebut hatinya, mengkritik gaya rambutku, tubuh, dan kepribadianku, mengatakan bahwa aku tidak berharga. Akhirnya, dia menyuruhku untuk berdandan dengan baik dan menyenangkan Liu Yan sendiri. Aku muntah di depannya. Muntah hingga tenggorokanku terasa seperti terbakar, perutku masih bergejolak karena ketidakpedulian pria itu. Aku keluar dari rumah sakit dengan linglung. Seperti mayat hidup, aku menggerakkan tubuhku. Aku tidak tahu sudah berapa lama berjalan, sebuah kartu nama disodorkan di depanku. Tertarik dengan kebugaran? Kebugaran. Kedua kata ini sangat menusuk sarafku. Aku kehilangan akal sehat dan menangis dengan histeris. Apakah kau juga berpikir aku harus mengandalkan kebugaran untuk menyenangkan istri yang berselingkuh? Apakah kau juga berpikir istriku berselingkuh berulang kali karena tubuhku tidak bagus? Apakah kau juga berpikir itu salahku? Banyak pejalan kaki berhenti untuk menyaksikan keadaanku yang buruk. Seketika, aku merasa sangat tidak berdaya. Aku buru-buru pergi bersamanya ke depan jalan.
Aku mengambil kartu nama itu dan ingin segera pergi. Dari belakang terdengar suaranya yang lembut, "Kau baik. Istri berselingkuh bukanlah kesalahanmu." Dia berjanji dengan sungguh-sungguh di hari pernikahan, tetapi tidak menepati janjinya. Ini adalah kegagalannya. Kebugaran juga bukan untuk menyenangkan siapapun, tetapi untuk membuat orang merasakan sensasi membentuk dan mengendalikan diri sendiri. Aku dengan tergesa-gesa menyeka air mata dan mempercepat langkahku pergi. Hari itu aku duduk di tepi sungai untuk waktu yang lama. Ketika aku menoleh, sesosok tubuh kecil berdiri di belakangku. Aku tidak mengenalnya, tetapi dia takut aku berpikiran buruk. Dia menjagaku untuk waktu yang lama. Kemudian, aku pergi ke gym ini. Saya membuat kartu keanggotaan dengan tingkatan tertinggi. Dia secara alami menjadi pelatih pribadi saya, dan saya juga tahu namanya. Shen Youchu. Shen Youchu sangat cantik. Setiap hari ada anggota yang mencoba mendekatinya. Tak terhitung jumlahnya, tetapi selain bekerja, dia menjaga jarak dari semua orang. Apalagi dari pria beristri seperti saya. Tapi, saya orang yang sangat sabar. Saat kuliah, meskipun Liu Ruyan sangat miskin, dia tidak memiliki motivasi untuk maju. Aura dinginnya menarik banyak pria kaya. Seperti mereka, dia sama sekali tidak ragu. Semuanya ditolak. Saat itu, saya tahu bahwa orang dengan latar belakang keluarga biasa seperti saya memiliki kesamaan dengannya. Saya setiap hari mendekatinya, menunjukkan rasa suka saya padanya. Tetapi sengaja tidak menyatakan cinta, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Setelah 2 tahun, orang yang mengejarnya datang dan pergi, tetapi saya masih bertahan di posisi saya. Liu Ruyan akhirnya luluh. Kesempatannya adalah ketika dia sakit dan pingsan. Saya pergi ke rumah sakit bersamanya, membantunya merawatnya selama setengah bulan. Liu Ruyan berinisiatif mencium saya, mengatakan tidak akan pernah mengecewakan saya seumur hidupnya. Meskipun sekarang dilihat, apa yang dia katakan itu omong kosong. Tetapi secara objektif, dalam hal mengejar pria, saya masih memiliki sedikit pengalaman. Ditambah setelah Shen Youchu memberikan lampu hijau, saya mencari-cari di akun media sosialnya. Meskipun hanya ada beberapa postingan, tetapi informasinya sudah cukup. Lagu yang dia bagikan, foto adegan film yang dia bagikan, topik yang dia bagikan, saya menghabiskan beberapa hari untuk memahaminya. Setelah itu, ketika pergi ke kelas, saya secara tidak sengaja menyebutkannya. Bukankah jadi ada yang bisa dibicarakan? Terlihat jelas dengan mata telanjang, frekuensi dia membalas pesan saya semakin tinggi. Kontak fisik yang sering terjadi saat kelas di siang hari, apalagi bentrokan jiwa dan raga di malam hari. Mungkin seiring bertambahnya usia, saya menjadi lebih menarik. Tidak sampai 2 bulan, dia sudah membuka hatinya kepada saya. Shen Youchu adalah putri dari keluarga kaya. Bisnis keluarganya terutama di luar negeri. Ayahnya menjodohkannya. Dan setelah melahirkannya, mereka bercerai dan masing-masing memiliki kekasih di luar. Sejak kecil tidak merasakan. Anak yang dicintai memilih untuk meninggalkan rumah. Dia kembali ke negara ini dan lebih memilih menjadi pelatih kebugaran daripada mewarisi harta keluarga yang dingin itu. Shen Youchu bertanya kepada saya, "Kak, apakah kamu merasa aku sangat bodoh?" Saya tersenyum, "Memang cukup bodoh. Sebodoh aku dulu, kamu lari seperti ini, apa kamu berharap mereka berinisiatif mencarimu? Namun kenyataannya, mereka akan segera lupa, harta keluarga yang seharusnya menjadi milikmu juga akan diwarisi oleh anak haram. Orang yang tidak mencintaimu, reaksi pertama saat melihat air matamu adalah jijik, bukan kasihan. Aku sudah mengalaminya." Shen Youchu menatapku lurus, tatapannya berbahaya. "Kamu pasti sudah menderita banyak. Sebenarnya, lebih baik memahaminya sendiri. Jangan berharap apapun pada siapapun, hidup akan jauh lebih baik. Daripada sekarang menderita melihat orang lain bermimpi berulang-ulang, lebih baik aku mencari kesenangan sendiri." Benar. Ngomong-ngomong soal kesenangan, di sana, Shen Youchu dengan pasrah mencengkeram tanganku. "Kamu benar-benar hanya menginginkan tubuhku, ya? Tapi, ngomong-ngomong soal kesenangan, di sana memang, dia tidak bergerak lebih jauh, melainkan mencium dengan lembut ke bawah. Dengan tindakan nyata membuktikan, dia memang bisa membuatku sangat senang. Tapi, belum beberapa hari bersenang-senang di luar. Liu Ruyan tengah malam berulah lagi. Beberapa saudarinya menarikku ke dalam grup, mengirim beberapa video dia mabuk di klub malam. Memanggil namaku dalam video. Pantas saja Liu Ruyan memang mengerti bagaimana caranya bertindak tanpa rasa takut. "Kakak ipar, bagaimanapun juga, kamu tidak bisa mengabaikan Kak Liu Yan. Dia hampir dirawat di rumah sakit karena mabuk. Apa kalian tidak menyuruh selingkuhannya untuk menjemputnya? Dia hanya ingin kamu yang menjemput." Aku langsung mengirim video Liu Ruyan bersumpah tidak akan menyesal ke grup. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Tak lama kemudian, grup itu dibubarkan oleh admin. Tetapi teleponku berdering. "Kakak ipar, Kak Ruyan mabuk. Kami juga tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana kalau kamu datang saja? Aku mohon padamu." Aku baru saja akan menutup telepon diambil oleh Liu Ruyan. "Hikiang datang menjemput kami, uang jajan digandakan." Aku terdiam lama.
Alamat. Shen Youchu dengan mata mengantuk masih memeluk pinggangku. Jangan pergi. Aku menciumnya. Baiklah, aku akan memintanya untuk membeli mobil sport lagi. Bulan depan kita akan melakukan perjalanan darat. Shen Youchu baru menyerah. Saat aku tiba di tempat, adalah saudarinya yang menjemputku, yang dulu menyuruhku untuk mengorbankan Ningren dengan nada tinggi. Dari sudut pandang yang bisa dilihat Liu Ruyan, aku menepuk-nepuk wajahnya. Aku lihat kamu juga suka bersenang-senang. Kamu juga tahu bahwa aku dan Liu Ruyan sekarang berada dalam satu jaringan. Apa kamu tertarik untuk menemaniku berbelanja? Ekspresinya kosong, tapi tenggorokannya bergerak tanpa sadar. Belum sempat berbicara. Tinju Liu Ruyan melayang ke wajahnya. Apa yang kau lihat dari suamiku? Saudarinya terkejut. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Liu Ruyan jelas tidak bisa mendengarkan saat ini. Dia ingin menyerang lagi. Orang yang dipukul juga marah. Kau sakit ya? Aku tidak bicara apa-apa. Mencium bau alkohol yang kuat di tubuhnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Mobil ini bau alkohol, aku ingin membawanya untuk dicuci, belikan aku mobil baru ya. Setelah memilih makanan, Liu Ruyan memejamkan mata, aku hampir mengira dia tertidur. Tapi aku mendengar dia tertawa mengejek, apakah hanya ini topik pembicaraan kita? Aku merasa aneh. Bukankah kau bilang ingin aku menjadi istri kaya? Sekarang kau mengeluh tentang apa? Satu-satunya nilai diriku bagimu sekarang. Hanya menghasilkan uang untukku? Kalau tidak, mengapa aku harus setia padamu? Dasar bajingan tua? Maaf, aku tidak serendah dirimu. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Maaf, aku tidak serendah dirimu. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Perlahan membuka mata, kegelapan di matanya bergejolak, tidak jelas emosi apa itu. Hikiang, aku hampir tidak mengenalimu lagi. Aku tertawa. Tidak tahan untuk bercerai? Liu Ruyan juga tertawa pelan. Bercerai? Tidak mungkin. Liu Ruyan sepertinya bertekad untuk membuatku tidak bahagia. Baru saja mendapat mobil baru, sedang merencanakan untuk bepergian dengan Shen Youchu. Ayahku tiba-tiba meneleponku puluhan kali, menyuruhku pulang untuk makan malam. Aku tidak percaya kalau bukan Liu Ruyan yang diuntungkan. Begitu aku masuk, yang kulihat adalah Liu Ruyan. Dan keluarga ini bersukacita bersama. Ibuku mungkin sudah mabuk, wajahnya merah padam. Dengan gembira melambai padaku untuk duduk. Hikiang, Liu Yan bilang mulai sekarang. Dia akan memberitahu pria di luar sana, untuk hidup baik denganmu. Aku tanpa sadar menatapnya. Drama apalagi ini? Liu Ruyan tidak menghindar, ekspresinya terlihat sangat tulus. Seperti pertama kali perselingkuhannya ketahuan olehku. Suami, aku sudah berjanji pada orang tua. Percayalah padaku sekali lagi, oke? Ayahku tersenyum lebar. Iya, jika ada konflik, bicarakan saja, keluarga yang harmonis membawa keberuntungan. Kalau menurutku, kalian harus segera punya anak. Dengan pernikahan seperti ini akan kokoh, dia baik-baik saja. Liu Ruyan mengangguk setuju. Semua orang sedang rujuk. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan pendapatku. Aku mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke mulutku. Ketika mereka akhirnya selesai tertawa dan menoleh padaku. Aku tersenyum kecil. Kenapa? Apa Liu Ruyan tidak memberitahumu? Aku juga berselingkuh. Suasana langsung menjadi hening. Pupil mata Liu Ruyan terkejut. Dia tidak percaya aku begitu saja mengakui aib ini. Adikku adalah orang pertama yang bereaksi. Dia tersenyum canggung. Kak, kamu bercanda, kan? Aku memiringkan kepala dan melihatnya. Aku dan istrimu sudah lama memutuskan untuk menjalani pernikahan terbuka. Masing-masing bermain sendiri. Kalian anak muda pasti mengerti, kan? Liu Ruyan menggenggam tanganku. Agak sedikit gemetar. Ekspresinya tidak tahu apakah menangis atau tertawa. Sangat jelek. Suamiku, itu hanya perkataanku saat emosi. Sebaiknya kita tidak membahasnya lagi, oke? Aku menghempaskan tangannya. Aku tidak mengerti apa yang ingin kamu lakukan. Bukankah seperti ini baik-baik saja? Aku tidak ikut campur, kamu juga jangan ikut campur denganku. Ibuku membanting sumpitnya dengan keras di atas meja. Kenapa seorang pria bisa berselingkuh? Ini menjijikan. Ayahku juga menimpali. Pria seharusnya berperilaku baik dan patuh. Kekiang, segera akhiri itu. Melihatku tidak menghiraukan dan masih makan, dia menjatuhkan sumpitku. Apa kamu dengar? Aroma rokok dan alkohol yang tidak sedap tercium di udara. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Aku berdiri. Dengan keras aku membalikkan meja. Tidak boleh makan, ya? Kalau begitu, jangan ada yang makan. Piring-piring berdenting, pecahan berserakan di lantai. Liu Ruyan tertegun di tempat, menatapku dengan tatapan yang sangat asing. Aku mencibir. Pria berselingkuh itu menjijikan. Wanita berselingkuh adalah kesalahan pria. Wanita yang ingin kembali ke keluarga adalah anugerah. Pria yang ingin bercerai adalah hal biasa. Kalian memperlakukan menantu perempuan seperti putri kandung sendiri. Tetapi merendahkan putra kandung sendiri ke dalam lumpur. Apa yang kalian katakan sungguh bagus. Di tengah tatapan mereka yang terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Aku meninggikan suara. Meremehkan pria? Ya?
Aku menoleh ke ibuku. Siapa yang membayar biaya operasimu saat itu? Apakah putri kesayanganmu? Aku. Aku, pria yang kalian remehkan ini. Aku menoleh lagi ke ayahku. Setiap selesai makan, istrimu dan putrimu langsung berbaring di sofa. Akulah yang berinisiatif membersihkan agar kau lebih santai. Tetapi malah mendapatkan, anak laki-laki harus rajin agar mudah menikah. Makan dan minum hanya memikirkan putrimu. Sakit pinggang dan dirawat di rumah sakit baru ingat aku. Aku sibuk dan membuatmu dengan enggan menyuruh Putri Marga Yau datang melihat. Kau senang memanggilnya putri yang baik. Putri bisa diandalkan. Semua yang kulakukan untukmu dihancurkan oleh perkataanmu. Aku sangat berhutang padanya. Aku sengaja memanjakannya. Bahkan rumah ini aku yang menabung untuk membelikannya untuk kalian. Apa yang dilakukan Putri Marga Yau kalian? Aku menunjuk Liu Ruyan yang pucat pasi. Kau hanya terus memohon padaku untuk tidak bercerai. Karirmu bergantung pada ayahmu. Jika begitu aku cerai, kau menikahinya bukankah lebih baik? Kekiang, kau gila ya? Ibuku marah dan ingin memukulku. Ditarik erat oleh Liu Ruyan, dia menatapku dengan wajah tidak percaya. Bagaimanapun keluarga adalah batas terakhirku. Sekarang malah kuhancurkan sendiri. Gila ya? Mungkin saja. Aku mengambil tongkat baseball super dan menghantamkannya ke TV. Karena kalian dari hati meremehkan pria. Maka jangan menghabiskan uang pria. Seperti putri kalian yang baik, beli sendiri TV. Aku yang beli, hancurkan. Kulkas. Aku yang beli, hancurkan. AC. Aku yang beli, hancurkan. Aku menghancurkan semua yang bisa kuhancurkan. Hancur total, suasananya sangat kacau, ayahku bahkan menepuk pahanya. Memaki dan menyumpah, membesarkan anak durhaka, lebih baik mati saja. Aku tersenyum lembut padanya, kau ingin mati ya silakan saja, terakhir kali minum racun juga kembali. Lain kali kau langsung lompat saja, ingat cari yang tinggi, kali ini aku pasti tidak akan datang. Tangisannya berhenti seketika, setelah semua berantakan, aku membuang tongkat itu. Menatap keluarga yang ketakutan, mulai sekarang aku tidak akan mengurus kalian lagi. Mau hidup atau mati terserah kalian. Paksa aku lagi, lain kali aku tidak tahu akan bereaksi seperti apa. Dalam perjalanan pulang, sepertinya Liu Ruyan masih belum pulih dari kehancuran itu. Nada bicaranya bahkan mengandung sedikit permohonan. Kekiang. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan akhir-akhir ini? Aku menutup mata dan beristirahat, perlahan bertanya balik. Kau sengaja mengulangi trik lama, ingin menggunakan mereka untuk memaksaku berbaikan denganmu? Sekarang menyebabkan hasil seperti ini. Puas? Liu Ruyan menyetir sambil melihat ke depan. Mendengar itu, dia menarik sudut mulutnya tetapi tidak bisa tertawa. Jadi mengapa kali ini? Kau tidak mau memaafkanku? Kau tidak menginginkanku? Bahkan keluarga pun tidak menginginkanku. Kekiang, kapan kamu menjadi begitu kejam? Nada bicaranya tenang. Tetapi setiap kalimat mengandung ketidakberdayaan yang berat. Aku perlahan membuka mata, Liu Ruyan. Mereka adalah keluargamu, bukan keluargaku. Ketika aku berulang kali terluka olehmu. Mereka memilih untuk berdiri di pihak yang berlawanan denganku. Sejak saat itu, mereka bukan lagi keluargaku. Satu-satunya hal yang kusesali adalah tidak bangun lebih awal. Lihatlah, alangkah baiknya jika aku melakukan ini sejak awal. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang aku pedulikan. Apa yang akan kau gunakan untuk mengancamku? Aku meliriknya dengan santai. Mobil perlahan berhenti. Aku membuka pintu dan turun tanpa penyesalan. Dari belakang terdengar sebuah kalimat yang begitu pelan hingga hampir menghilang di angin. Ya? Apa yang harus aku gunakan untuk menahan kalian? Aku membuang orang-orang membosankan ini. Dan urusan ke belakang kepala. Aku berjanji pada Shen Youqing untuk melakukan perjalanan darat. Dalam sebulan, kami berjalan ke arah barat, berlari di padang rumput yang luas, dan menyaksikan matahari terbit keemasan yang penuh semangat dan mengejutkan di gunung. Vitalitas yang telah lama terpendam tampaknya berangsur-angsur pulih dengan derasnya darah. Untuk pertama kalinya aku merasakan kebebasan. Yang membuat ketagihan. Setelah kembali, Liu Ruyan memintaku untuk pulang. Dia bilang sudah memecat Cao Sukun, dan aku tidak akan melihatnya lagi di masa depan. Aku setuju. Lagi pula, tidak masalah di mana aku tinggal, yang penting tenang. Akibatnya, pada hari aku pindah kembali. Cao Sukun datang dengan marah. Dia tampak mabuk, menangis dan membuat keributan di ruang tamu. Memeluk Liu Ruyan dan tidak mau pergi. Aku tidak percaya kau sama sekali tidak mencintaiku. Liu Ruyan sekarang sangat dingin. Ya, sama sekali tidak cinta. Nada bicara Cao Sukun tajam. Jika kau tidak mencintaiku, bagaimana kau bisa membiarkanku melepas cincin kawinmu? Bagaimana kau bisa mengizinkanku menempati kursi penumpang depan? Bagaimana kau bisa absen dari ulang tahun Hikiang dan mengizinkanku memposting di lingkaran pertemanan untuk memprovokasinya? Berani kau bilang kau tidak punya perasaan padaku sama sekali? Apakah Jalang itu yang memaksamu putus denganku? Dia sendiri berselingkuh tetapi tidak mengizinkanmu bercerai. Aku akan mencarinya. Mengatakan itu, dia dengan marah ingin naik ke atas untuk membuat masalah denganku. Tetapi Liu Ruyan menariknya hingga jatuh ke tanah. Dia berbicara tanpa koherensi.
Menekan kekuatannya, Cao Sukun, berani kau menyebut suamiku jalang? Kau mencari mati. Kau pikir kau siapa? Beraninya membuat keributan di depan suamiku. Cao Sukun menatapnya dengan bingung, air mata terus mengalir. Saat bertatapan dengan Liu Ruyan, dia tampak sedikit kehilangan. Suami, aku benar-benar sudah putus dengannya. Aku memotong perkataannya, tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Liu Ruyan melihat tas di tanganku. Dia segera bertanya, kamu mau kemana? Aku mendorong pintu. Tanpa menoleh ke belakang, Shen Youchu kurang sehat, aku mau menjenguknya. Malam ini aku tidak pulang. Liu Ruyan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tertegun melihat pintu tertutup perlahan. Matanya memerah dalam diam. Shen Youchu benar-benar sakit. Mungkin karena terlalu lelah dalam perjalanan. Dia demam ringan terus-menerus sejak kembali. Aku memaksanya ke rumah sakit untuk disuntik dan minum obat. Setelah sibuk seharian, istirahatlah yang cukup. Aku menyentuh dahinya dan bangkit untuk mematikan lampu. Shen Youchu meraih tanganku. Suaranya serak, jangan pergi. Aku tidak pergi. Tidurlah, aku menemanimu. Wajahnya pucat karena sakit. Penampilannya yang biasanya flamboyan, sekarang tampak lebih penurut. Kakak, tidak ada yang memperlakukanku sebaik ini sebelumnya. Jika kamu mau, akan ada banyak orang yang memperlakukanmu sebaik ini. Shen Youchu menatapku hampir dengan keras kepala. Itu berbeda. Aku hanya menginginkanmu. Gerakanku terhenti, tatapanku turun. Kondisimu sekarang sepertinya tidak memungkinkan, kan? Hei, hei. Dia memelototiku, ujung telinganya memerah. Sebenarnya masih bisa. Apa kau tidak ingin mencoba yang 18 bunga? Aku mencubit mulutnya tanpa ekspresi. Dengar? Aku belum sampai menindas orang sakit. Kalau tidak tidur, aku pergi. Shen Youchu menutup matanya dengan enggan, tetapi tangannya menggenggam erat tanganku. Aku membiarkannya saja. Keesokan paginya, aku memasak bubur pitan daging untuknya. Shen Youchu dengan malas memeluk pinggangku dari belakang. Kamu mau pergi? HM, jaga dirimu baik-baik. 2 hari lagi aku akan menjengukmu. Dia mengerutkan kening, istrimu peniru ya? Aku sakit, dia juga sakit. Aku patah hati. Tidak mungkin. Bagaimanapun dia yang asli. Shen Youchu kesal dan mencubit pinggangku. Aku dengan mahir menjelajah ke dalam label bajunya, merasakan lekuk di bawah kulitnya yang halus, sedalam ini. Setelah setengah jam mendalam, dia menarik napas pelan. Senja berangsur-angsur tiba. Membawaku ke ambang jendela, berlutut dengan satu lutut. Setengah jam. Tidak cukup. Ketika aku kembali ke rumah, hari sudah hampir malam. Pengasuh sudah meneleponku sejak awal, mengatakan, Liu Ruyan demam tinggi. Aku malas menghiraukannya. Akibatnya, tak lama kemudian Liu Ruyan meneleponku secara pribadi. Dia menggunakan pekerjaan Shen Youchu untuk mengancamku agar pulang. Begitu masuk, aku melemparkan tas dengan kejam ke wajahnya. Liu Ruyan, apakah menarik melakukan ini setiap hari? Dia tidak mengerti. Aku juga tidak bisa menyembuhkan penyakit. Liu Ruyan menggerakkan sudut bibirnya yang kering. Aku ingin makan bubur pitan daging cincang buatanmu. Tidak berminat. Punya minat membuatkannya untuk Shen Youchu, ya? Gerakanku menaiki tangga terhenti. Hanya karena aku tidak melihat ke belakang, kamu juga memantau lingkaran pertemanan orang? Liu Ruyan. Dulu hubungan terbuka itu kamu yang mengusulkan. Apa yang kamu ributkan tanpa alasan? Apakah kamu, seorang CEO perusahaan publik, tidak ada kerjaan? Terus mengawasi orang tanpa henti. Apakah kamu akan merasa puas? Kamu pikir menargetkan Shen Youchu bisa mengendalikanku? Dia pergi, akan ada yang berikutnya. Aku menggunakan uangmu untuk menghidupi wanita lain, sama sekali tidak ada tekanan psikologis. Kapan kamu akan mengerti? Tidak ada yang peduli apakah kamu sakit atau tidak. Liu Ruyan tiba-tiba merasa lemas. Keringat dingin mengucur di dahinya, seolah sangat kesakitan. Dia ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Sakit hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, matanya menunjukkan permohonan yang jelas. Aku dengan dingin melihat penampilannya yang menyedihkan dan buruk. Menelepon pengasuh, lalu berbalik daring. Tengah malam. Dalam keadaan linglung, aku merasa seseorang menciumku. Aku tanpa sadar menolaknya. Shen Youchu. Jangan nakal. Gerakannya membeku, lalu menjadi lebih intens. Aku hampir tidak bisa bernapas. Saat aku sadar, aku menamparnya dengan keras. Ciumannya mendarat di leherku. Apa yang bisa dia lakukan, aku juga bisa melakukannya. Aku akan membuatmu nyaman, oke? Aku dengan marah menarik rambutnya dengan kuat. Memaksanya mendongak. Apa hakmu dibandingkan dengan Shen Youchu? Dia muda dan bersih. Kamu sangat kotor sehingga menyentuhmu saja membuatku merasa akan tertular penyakit kelamin. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata itu? Liu Ruyan hancur. Dia selalu menjaga diri seperti batu giok, tanpa keinginan atau tuntutan. Lalu apa yang harus kulakukan? Hikiang, katakan padaku. Apa yang harus kulakukan? Aku lebih hancur. Cari saja sana. Tidak ada yang melarangmu mencari. Liu Ruyan memelukku erat. Aku tidak akan mencari lagi.
Aku tidak akan mencari lagi. Suamiku, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Maafkan aku sekali lagi, kumohon. Karena tidak tahan lagi, aku menarik rambutnya dan menyeretnya ke wastafel. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan dulu? Kamu bilang jika kamu menyesal, kamu adalah anjing. Lihatlah dirimu sekarang, seperti anjing. Pantulan dirinya di cermin pucat pasi. Mata kosongnya memerah, seolah semua vitalitas telah ditarik darinya. Dia sangat berbeda dari dirinya beberapa bulan lalu. Mencengkeram lengan Liu Ruyan, aku baru menyadari betapa kurusnya dia. Aku hanya ingin membuatnya sadar. Namun, dia menarik sudut bibirnya dan berkata dengan sangat rendah hati, Hikiang, aku memang anjing. Aku binatang. Aku bodoh. Tidak masalah jika kamu memukulku atau memarahiku. Selama kamu bahagia, aku hanya ingin memintamu untuk berubah pikiran. Kita pasti akan kembali seperti dulu. Pasti. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Seolah menghibur dirinya sendiri. Aku melepaskannya dengan jijik. Tak kusangka, hanya dengan dorongan ringan. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Aku mengerutkan kening dan mengamatinya lama. Liu Ruyan, kapan kamu menjadi begitu lemah? Jangan-jangan kamu benar-benar tertular penyakit kotor? Jika sakit, pergilah berobat. Kualitas hidupku tidak boleh menurun sama sekali. Ini satu-satunya permintaanku padamu. Lagi pula, selain menghasilkan uang, kamu tidak memiliki nilai apapun. Setelah bertengkar hebat, aku langsung tidak pulang ke rumah ini. Liu Ruyan, tidak seperti biasanya, tidak lagi menggangguku. Justru orang tua mulai menelepon dan mengasihani diri sendiri. Sikap mereka selalu agak hati-hati. Ibuku dan adik perempuanku juga bergantian menghubungiku. Nada bicara mereka jauh lebih baik. Secara tersirat, mereka berharap aku sering pulang. Sebenarnya, mereka selalu seperti itu, lebih menyayangi anak perempuan daripada anak laki-laki. Memperlakukan aku dan dia secara berbeda. Pakaiannya yang sudah usang bisa dibelikan yang baru. Pakaianku yang sudah usang ditambal. Paha ayam di mangkuknya selalu cukup. Karena aku anak laki-laki, nafsu makanku kecil, cukup makan sayap ayam saja. Uang sakunya bisa dihabiskan sesuka hati. Uang sakuku tidak cukup. Terlalu banyak kekecewaan yang tak terkatakan. Aku diam-diam memutuskan untuk membencinya. Akan teringat malam saat sakit, kehangatan selimut dan desahan khawatir, yang paling membuatku sakit. Bukan perendahan dan penekanan orang tua yang terus-menerus, tetapi mereka membuatku sedih sekaligus membuatku merasa bahwa mereka mungkin mencintaiku. Separuh hidupku kuhabiskan untuk mengejar kehangatan yang samar ini. Karena dia cukup membuat orang mati rasa akan semua kesulitan dan luka yang diderita. Ada yang bilang cinta orang tua itu seperti jaket katun lembab. Dipakai pun dingin, dilepas pun dingin. Hal paling berani yang pernah kulakukan adalah mengabaikan larangan orang tua dan dengan teguh memilih bersama Liu Ruyan, sampai Liu Ruyan berselingkuh. Fantasi indah itu langsung hancur berkeping-keping. Ternyata semua ini hanyalah mimpi buruk sebelum jiwa membeku. Di usia 29 tahun, akhirnya kulepaskan jaket katun lembab itu. Aku tidak akan membiarkannya menyiksaku lagi. Kublokir semua orang. Perlahan kuembuskan napas. Tidak ada yang besar. Aku bertemu Liu Ruyan lagi 2 bulan kemudian. Hari itu adalah hari peringatan kematian ayah Liu. Aku membeli kerisan putih polos untuk menemuinya. Dia mengenakan mantel wol kasmir hitam. Dia berdiri diam di depan batu nisan. Kami berdiri berdampingan untuk waktu yang lama tanpa ada yang berbicara. Dalam suasana seperti ini, sulit untuk tidak mengingat masa lalu, saat baru menikah. Liu Ruyan sibuk membangun bisnis, sibuk menarik investasi, sibuk menemani klien. Dia hampir tumbang karena bekerja keras mencari uang untuk mengobati ayahnya. Beberapa kali dia masuk rumah sakit karena pendarahan lambung. Aku merasa sakit hati. Sambil belajar membuatkan makanan bergizi untuk lambungnya, aku bolak-balik rumah sakit dan perusahaan. Bubur pitan daging cincang adalah yang terbaik buatanku, karena dia suka. Ayah Liu menderita kanker lambung. Dia menjalani operasi, tetapi sayangnya kambuh. Di saat-saat terakhir hidupnya, aku menemaninya di sisinya. Dia berulang kali bercerita tentang masa kecil Liu Ruyan kepadaku. Ibu Liu berselingkuh dan meninggalkannya ketika dia masih sangat kecil. Dia menjadi dewasa dan bijaksana sejak dini. Bahkan masa pemberontakan pun tidak pernah ada. Ayah Liu berkata bahwa bertemu denganku adalah keberuntungan mereka berdua. Sebelum pergi, dia menyuruh Liu Ruyan bersumpah untuk menjagaku seumur hidupnya. Dia terisak dan mengangguk dengan keras. Jadi meskipun Liu Ruyan berselingkuh, dia tidak akan memperlakukanku dengan buruk dalam hal uang. Aku sudah malas memperdebatkan apakah ini dapat dianggap sebagai pelanggaran janji atau tidak. Sudahlah, saat berbalik, ku dengar suaranya yang tenang. Hikiang, mari kita bercerai. Langkahku terhenti, aku minum dan menunduk. Baik, saat menandatangani perjanjian cerai, aku melihat pembagian harta. Dia ternyata sangat dermawan. Selain saham perusahaan, dia hampir memberikan seluruh hartanya kepadaku. Jumlahnya sangat besar di luar dugaanku. Aku tidak akan sepenuhnya menolak, bahkan bercanda dengan gembira.
Sudah kubilang, seleraku dalam memilih wanita tidak akan seburuk ini. Setidaknya kamu cukup dermawan. Pipinya cekung, hampir menjadi kerangka yang terbungkus pakaian. Ruyan menatapku. Sudut bibirnya menunjukkan kebingungan mencela diri sendiri. Tapi kamu sudah tidak percaya padaku. Jika tidak, kamu tidak akan diam-diam mengalihkan aset. Aku tersenyum tipis tanpa berkata apapun dari awal hingga akhir. Aku tidak pernah berpikir untuk terlibat dengan orang jahat seumur hidup. Jadi, aku terus memintanya uang dengan berbagai cara. Memindahkan aset di tanganku ke rekening di luar negeri. Bahkan jika akhirnya aku berpisah dan tidak mendapatkan sepeser pun, aku memiliki cukup modal untuk hidup bahagia selamanya. Aku sudah menyiapkan jalanku sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatku goyah sedikit pun lagi. Pada hari mengambil surat cerai. Cuacanya sangat bagus. Shen Youchu berdiri di sampingku dan tersenyum lebih cerah dari matahari. Kakak ipar mantan istri. Terima kasih atas kehilanganmu. Aku akan menjaga kakak dengan baik. Liu Ruyan mengabaikan provokasinya. Tatapan cintanya menelusuri wajahku inci demi inci, seolah ingin mengukirnya dalam ingatan. Aku tersenyum. Mengangguk padanya. Jaga dirimu. Dia bergumam pelan. Masih tidak bisa menahan air mata. Qiang, maafkan aku. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Akhirnya kita sampai pada langkah ini. Shen Youchu bertanya apa rencanaku selanjutnya. Aku menjawabnya tanpa ragu. Aku akan berkeliling dunia. Dalam perjalanan sebulan itu, angin kencang alam menembus kulitku, menggerakkan darahku yang membeku untuk mengalir kembali. Bergejolak. Saat itu, aku menyadari. Yang hancur bukanlah jiwa, melainkan kurungan. Aku bisa pergi kemana saja. Aku bebas. Lalu, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Shen Youchu mendekatiku, matanya penuh dengan kelegaan. Aku memutuskan untuk kembali mewarisi bisnis keluarga. Kamu benar, melarikan diri tidak ada gunanya. Aku tidak perlu menyerahkan semua yang menjadi milikku kepada orang lain. Aku tersenyum dan mengangguk. Bagus sekali. Aku mendukungmu. Awalnya kita mencapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak berhak untuk mengakhiri hubungan ini kapan saja, dan sekarang saatnya untuk berpisah. Saat aku berpikir tentang bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal padanya, suara jernih dan merdu Shen Youchu meledak di telingaku. Kakak, teruslah berjalan, aku akan menyusulmu. Aku tersenyum tipis. Mendengar dia berkata, jika aku berhasil mengejarmu, aku harap kamu memberiku kesempatan untuk naik jabatan secara resmi. Qiang, aku sangat menyukaimu. Sepertinya aku tidak perlu berpikir terlalu lama. Aku mengangguk pelan, mengulurkan tangan dan memeluknya. Baik. Aku tidak akan berhenti untuk siapapun, tetapi aku tidak keberatan bepergian dengan orang yang cocok untuk sementara waktu. Adapun berapa lama bisa berjalan, itu tergantung pada takdir. Setengah tahun kemudian, ketika aku tiba di kuil Abu Simbel di Mesir. Sebuah panggilan telepon dari Burni. Penelepon adalah pengacara Liu Ruyan. Dia memberitahuku. Liu Ruyan meninggal karena kecelakaan beberapa menit yang lalu. Sebelum kematiannya, dia menjual perusahaan dan menyerahkan semua asetnya kepadamu. Setelah mendengar berita ini, aku hanya tertegun sesaat. Cao Sukun menambahkan teks. Suara pengacara itu agak berat, gagap. Nona Liu juga meninggalkan pesan untukmu. Dia berkata menghormati pendapat Anda. Apakah Anda ingin melihatnya? Aku terdiam beberapa saat. Tidak perlu. Setelah menutup telepon. Pemandu wisata yang dicarikan Shen Youchu untukku bertanya dengan prihatin apakah ada hal penting yang perlu dihentikan sementara. Aku menggelengkan kepala. Bukan hal penting. Mari kita lanjutkan. Dia tersenyum dan mengangguk, terus menjelaskan sejarah setempat kepadaku. Pemandangan di depanku dengan cepat memenuhi seluruh pikiranku. Seolah-olah itu hanya berita yang tidak penting. Memang tidak penting. Hanya pada saat tertentu. Sebuah puisi tiba-tiba muncul di benakku. Andai hidup ini seperti pertemuan pertama, mengapa kipas sutra dilukiskan dengan kesedihan di musim gugur? Teman sekamar di universitas pernah berkata bahwa nama Qiang dan Liu Ruyan jika digabungkan mungkin tidak terlalu beruntung. Aku tidak mempedulikannya. Dulu aku tidak percaya sama sekali, tapi sekarang itu menjadi kenyataan. Aku hanya bisa menghela nafas bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Tapi yang sulit pada akhirnya akan berlalu. Teruslah berjalan maju, jangan pernah menoleh ke belakang.